dalam Al-Quran ada 2276 diksi kata yang menggunakan huruf li. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan unsur kaifa nubayyinu lakumul ayat. Jadi perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada kalian ayat-ayat kami. Jadi berulangnya penggunaan li di dalam Al-Quran, berulangnya diksi-diksi dalam Al-Quran, sebenarnya di situ itu adalah bayan, penjelasan satu sama lain tentang sebuah diksi. Termasuk li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudara-saudara sekalian, video kali ini kita akan membahas tentang huruf jar yang menjadi menjadi salah satu jenis huruf yang Allah jadikan diksi awal di awal surah, di surah-surah Al-Quran. Ada tiga surah yang dimulai dengan huruf jar, yaitu surah Al-Fatihah, surah Quraisy, dan surah An-Naba. Pada video yang lalu sebelumnya kita sudah menjelaskan huruf jar bi, dan kita akan membahas huruf jar li, huruf harfu jarrin li. Saudara-saudara sekalian, bahasa Arab dalam kaidah bahasa Arab, huruf jar disebut sebagai amil yang masuk pada isim, bahkan menjadi alamatul ismi, bahkan menjadi penanda bagi isim. Jadi kaidah bahasa Arab menyebutkan bahwa huruf jar adalah variabel yang masuk kepada kata benda dan menjadi penanda bahwa itu adalah kata benda. Jadi demikian yang kita pahami dari bahasa ta'limul lughatil arabiyyah. Akan tetapi bahasan kita ini adalah tentang bahasa Al-Quran, tentang bagaimana Al-Quran memaknai huruf jar. Maka huruf jar itu disebut bukan hanya sebagai variabel, ya. Kalau kita sebut variabel ini artinya untuk, ya, itu artinya untuk, ya. Tetapi karena ini adalah bahasa Al-Quran, bahasa yang lebih luas, lebih mendalam, lebih detail, maka penggunaan huruf-huruf li di dalam Al-Quran mengantarkan kita pada sebuah makna bahwa li itu bermakna sasaran atau tempat, ya, sasaran atau tempat. Jadi sasaran, jadi li ini adalah untuk sebuah tempat, ya, untuk sebuah sasaran yang dituju. Itulah Allah menggambarkan dalam penggunaan huruf li dalam Al-Quran. Seperti misalnya asy-syamsu tajri li mustaqarrin laha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asy-syamsu tajri li mustaqarrin laha. Jadi penggunaan huruf li ada pada kata li mustaqarrin. Jadi asy-syamsu, matahari itu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu mengalir, meluncur li mustaqarrin laha, pada sasaran tempat, pada tempatnya memang matahari. Jadi matahari meluncur ke suatu tempat, ke suatu sasaran yang dituju, mustaqarrin laha. Sehingga penggunaan li mustaqarrin digambarkan oleh Al-Quran sebagai sebuah sasaran atau tempat. Baik, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan li pada diksi awal Al-Quran di surah Quraisy, Allah katakan li'ilafi Quraisy,
Jadi ini lam huruf jar, ini majrur dengan li, majrurun bili, dijar oleh li ila fi Quraisy. Maka li ini memberikan makna tentang sasaran atau tempat. Jadi Mekah tempat Quraisy, tempat ila fi Quraisy, tempat perekonomian Quraisy, ila fi Quraisy. Jadi demi Allah katakan di ila fi Quraisy. Jadi ini tentang tempat, ini tentang sasaran. Begitu juga contoh yang lain ketika kita mendapatkan dalam Al-Quran tentang ayat inna lillahi, ini huruf jar li, wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini menggambarkan kita perbedaan antara li dengan ila. Jadi Allah tidak mengatakan inna lillahi wa inna lillahi raji'un, tapi Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilallahi, maksudnya ilallahi raji'un. Inna lillahi wa inna ila. Jadi ini ada li dan ila sebagai perbandingan ya. Jadi huruf jar li artinya tentang sasaran atau tempat, ila ini artinya tentang waktu menuju ke sasaran, itu namanya ila. Jadi kita ini ada pada Allah dan ada waktu yang kita butuhkan untuk menuju kepada Allah, itu wa inna ilaihi. Ini tentang waktu, tentang selama hidup kita menuju Allah, menyambut perintah Allah, itu disebut dengan waktu ilallah ya. Jadi masa yang kita tempuh menuju kepada Allah. Jadi ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah marji'ukum, tempat kembali kalian. Baik, jadi teman-teman sekalian, huruf jar secara umum digunakan oleh Al-Quran bukan sekedar variabel seperti yang kita sebutkan, tetapi ini tentang taswirul masyhad. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggambarkan tentang ungkapannya. Jadi Al-Quran seluruhnya adalah kalam, seluruhnya adalah ungkapan ya, seluruhnya adalah cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah di dalam menggambarkan cerita itu, di dalam memvisualisasikan ungkapan-ungkapan Allah menggunakan huruf-huruf jar. Jadi huruf jar dalam lughatul Quran, dalam bahasa Al-Quran, bukan semata sebuah variabel yang berfungsi mengkasrah kata, akan tetapi dia adalah taswirul masyhad, penggambaran akan sebuah ungkapan. Karena itulah, jadi kita penggunaan huruf-huruf jar dalam Al-Quran seolah-olah menggambarkan bahwa huruf jar ini ada di atas huruf jar yang lain. Ketika Allah menggunakan bi, jadi bi ini adalah huruf jar terkuat ya. Ketika Allah menggunakan huruf jar bi sebagai huruf jar pertama dalam Al-Quran, ini adalah gambarannya bahwa ini adalah huruf jar yang terkuat, yang bermakna istimrar. Lalu kedua adalah huruf jar li. Jadi li ini adalah huruf jar yang kedua yang lebih kuat, yang digunakan di dalam Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, ada 246 kosakata dalam Al-Quran yang dimasuki li, seperti kata lil muttaqin ya. Jadi lil muttaqin itu menggambarkan sasaran atau tempat bagi kitab ya, hudal lil muttaqin. Jadi zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, ini gambarannya
sekedar ke ya, kata-kata untuk atau ke, tetapi Allah memberikan sasaran kitab ini adalah pada al-muttaqin. Kemudian ada kata lil kafirin, ada kata lil malaikati, ada kata likaumihi. Jadi ada kata-kata likaumihi. Semua kata diksi-diksi ini dimulai dengan li yang bermakna tentang sasaran dan tempat. Baik teman-teman, jadi ada sekitar 246 kata-kata baru yang ada di Al-Quran yang menggunakan kata li, dan kalau di total dengan yang berulang dalam Al-Quran ada 2276 diksi kata yang menggunakan huruf li. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan unsur kaifa nubayyinu lakumul ayat. Jadi perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada kalian ayat-ayat kami. Jadi berulangnya penggunaan li di dalam Al-Quran, berulangnya diksi-diksi dalam Al-Quran, sebenarnya di situ itu adalah bayan penjelasan satu sama lain tentang sebuah diksi. Termasuk li, Allah Subhanahu wa taala ulang lebih 2276 kali di seluruh Al-Quran diksi yang menggunakan kata li. Ada 246 diksi baru, kata-kata baru yang menggunakan huruf li. Teman-teman sekalian, penggunaan huruf-huruf dalam Al-Quran, nanti kita akan mencoba untuk mengantarkan penjelasan bagaimana memperbandingkan huruf ke huruf ya. Jadi bi dengan li, bi lebih kuat bermakna istimrar, sementara li bermakna paling banyak maknanya bermakna pada sasaran ya, sasaran atau tempat. Kemudian li dengan ila kita sudah melihat tadi, inna lillahi wa inna ilaihi. Ini tentang sasaran dan tempat, ini tentang waktu. Jadi ini tentang waktu tempuh, disebut ilallahi marji'ukum. Kemudian li dengan ala, li lebih kuat daripada ala, karena li tentang sasaran, ala tentang jadi Allah katakan kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Allah gunakan kata li, bukan illa ma kataballahu alaina. Lana ini artinya peruntukan untuk kami, ketetapan untuk kami, bukan kewajiban atas kami. Jadi lana bukan alaina. Kemudian teman-teman sekalian, Al-Quran akan mengajarkan kita juga bahwa ala lebih kuat daripada fi. Jadi ini adalah huruf-huruf jar di la ila, li, ala, fi. Ala lebih kuat daripada fi, di mana Al-Quran selalu menyebut kalau hudan itu adalah ala hudan min rabbihim, sementara fi selalu disebut pada aspek dolalah, fi dolalin mubin. Baik, itu nanti kita akan membahas secara luas insyaallah di video-video selanjutnya. Jadi huruf-huruf dalam Al-Quran adalah huruf-huruf jar dalam Al-Quran adalah merupakan sebuah taswirul masyhad, penggambaran sebuah ungkapan, bukan semata-mata variabel-variabel kata yang masuk pada isim ataupun fiil. Syukran lakum jami'a wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.